OKP yang rekam. Oke, Pak Kuat, Pak Sis sebagai coachnya. Pak Sis, saya ingin bertanya Pak Sis terkait dengan saya yang akan mensupervisi penjenengan untuk menjadi coach terhadap coachi Pak Kuat. Pak Sis, saya nanti panjenengan minta bantu untuk kompetensi apa Pak Sis? Terima kasih Pak Budi. Mungkin nanti mohon arahannya Pak Budi. Saya nanti tolong dibantu untuk membuat pertanyaan yang berbobot Pak Budi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti eh, kematchan, nyambung kesambungan antara eh, koci dengan saya. Artinya pertanyaan Pak, pernyataan koci nanti biar nanti nyambung dengan apa yang saya tanyakan. Jadi lebih masuk ke masalah mereka. Oke, berarti bagian yang perlu saya amati nanti adalah satu pada kesinambungan antara pertanyaan dan jawaban antara coach dan coaching ya. Iya, betul Pak Budi. Oke, kemudian bagaimana panjenengan membuat pertanyaan yang berbobot begitu dua itu nggih. Betul, Oke. betul. Menurut panjenengan Pak Sis, apa yang bisa dikembangkan dari kemampuan panjenengan ini yang masih bisa ditingkatkan tentang membuat pertanyaan yang berbobot ini Pak Sis? Untuk pertanyaan yang berbobot, mungkin saya juga membaca-baca Pak Budi dari materi-materi di LMS, mungkin materi-materi yang saya dapatkan di guru penggerak yang dulu kita jalani di Angkatan 4, kemudian juga materi-materi di LMS pembekalan CPP ini juga sangat luar biasa. Ini mungkin yang bisa menambah referensi saya. Oke, baik Pak Sis. Berarti saya ulang ya yang terkait dengan tugas saya sebagai supervisi. Penjenengan nanti minta bantuan untuk mengembangkan kompetensi tentang bertanya yang berbobot, kemudian kesinambungan antara pertanyaan dan jawaban. Tentunya ini terkait dengan kata kunci. Betul. Oke, oke. Berarti monggo silakan bisa kita mulai Pak Sis. Baik, Pak Budi, kita bertemu dengan Pak Kuat ya. Kita Ya, bersama-sama nanti mohon untuk arahannya dari Pak Budi selama saya melakukan coach nanti yang kurang mohon dibantu Pak Budi. ya. Baik, Assalamualaikum Bapak Kuat. Waalaikumsalam, Pak Sis. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak Sis. Alhamdulillah sehat. Selalu dan tetap semangat, Pak Sis. Iya, Alhamdulillah tetap semangat ya Bapak. tetap semangat. Mungkin gini Bapak, saya melihat dari mohon maaf dari wajah Bapak kelihatannya Bapak itu banyak pekerjaan ya mungkin antara yang jenengan katakan mungkin itu masih kelihatannya kalau saya boleh melihat itu ada beban yang lain yang mungkin belum terselesaikan Bapak. Eh, Benar sekali, Pak Sis. Ini saya memikirkan sesuatu hal, Pak Sis. Jadi semenjak dilaksanakan 5 hari kerja, itu ternyata jam pembelajaran di sekolah kami itu sampai jam ke-10. Berarti jam 10 itu jam 3 lebih, jam 3-an, jam 3. Nah, saya terutama itu kewalahan saat memasuki jam ke-9 dan ke-10. Untuk pengondisian kelas itu luar biasa sulitnya karena memang anak-anak apa ya, ya jam-jam segitulah itu jam sudah rawan lah, rawan sekali untuk uh, di dalam belajar. Jadi motivasinya tidak ada, kemudian anaknya sulit diatur. Itu sangat beda dengan ketika 6 hari kerja. Jadi ternyata kalau 6 hari kerja jam 1 jam lalu udah pulang ya. Tapi saat ini jam 9.10 anak-anak harus masih belajar. Jam 9.10 itu notabene jam 2 ke atas ya. Itu anak-anak harus diajak berpikir. Sehingga apa yang terjadi eh, pembelajaran saya merasa kesulitan di dalam melaksanakannya. Itu Pak Sis yang jadi pemikiran saya saat ini. Oke, Bapak tadi mengatakan motivasinya anak eh, masih kurang Bapak ya. Motivasi mungkin bisa diceritakan Pak. Motivasi seperti apa
di saat kondisi belajar yang jam-jam terakhir, jam-jam rawan, itu mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Perbandingannya gini, kalau pagi hari lah sampai azan zuhur itu anak-anak masih tampak bersemangat. Kemudian ketika diajar itu ada antusias di dalam mengikutinya. Itu tampak sebagai apa bukti kalau dia masih termotivasi. Tapi kalau udah istirahat kan sholat zuhur, masuk jam setengah satu, itu udah wes namanya anak itu di kelas kayak anak wis ogah belajar gitu, males gitu, nggak ada motivasi sama sekali. Jadi tampak itu dalam penggambaran kelas yang saya ampu ketika jam-jam seperti itu. Itu yang saya sampaikan kaitannya dengan motivasi tadi, Pak. Baik, motivasi siswa yang sangat rendah Pak Kuat ya. Karena mungkin anak-anak merasa kecapean ya setelah dari pagi berangkat dari rumah dengan pagi-pagi, kemudian mereka harus belajar di jam-jam yang sudah lelah. Nah, mungkin menurut Pak Kuat, Betul. bagaimana Pak Kuat hal ini bisa teratasi Pak Kuat? Kalau dari Pak Kuat menyatakan bahwasanya masalahnya adalah motivasi yang sangat rendah. Mungkin Pak Kuat mempunyai tips-tips atau cara-cara atau strategi untuk mengatasi hal ini. Selama ini belum maksimal sih, ya standar-standar saja. Jadi saya masuk kelas membuka dengan salam, terus persepsi ya sebagaimana yang saya tulis di rencana pembelajaran saya, Pak. Jadi dan itu juga saya lakukan di jam-jam selain itu dengan hasil yang berbeda tentu seperti itu. Jadi perencanaan saya itu sama, tapi saya terapkan di jam yang berbeda, hasilnya berbeda, terutama di jam yang ke 9, 10. Jadi ya mulai dari salam pembuka, kemudian inti sampai dengan penutup. Itu. Jadi rencana pembelajaran saya itu sama, tapi saat ketika saya terapkan saya pikir perencanaan saya sudah bagus, Pak. Karena anak-anak yang di pagi hari itu sangat bersemangat dengan rencana yang saya buat. Tapi yang siang hari sangat beda jauh dengan anak yang pagi hari. Itu, Pak. Jadi, mungkin gini Bapak, rencana rencana yang Bapak buat itu tidak sesuai ya. Mungkin kalau diterapkan di pagi oke lah, anak-anak bisa semangat. Tapi mungkin kalau diterapkan di siang, kan kondisinya anak masih kurang begitu kondusif Bapak ya. Nah, mungkin Betul. Bapak punya nggak cara-cara atau strategi-strategi? Mungkin kan di jam-jam yang berbeda Bapak. Kalau pagi ini masih semangat, anak masih fit, tubuh anak masih fit. Mungkin kalau siang kan sudah belajar beberapa mata pelajaran, sudah mungkin sudah sholat duhur, sudah jajan, aktivitas ini kan sudah terkuras. Mungkin yang bisa Bapak lakukan apa kira-kira untuk mengatasi hal ini agar nanti tentunya kita kan juga harus mempunyai energi yang berbeda di saat pagi hari dan di siang hari. Mungkin yang Bapak rencanakan ke depan apa? Sampai saat ini jujur saya belum menemukan, cuma saya merencanakan format yang kira-kira itu saya terpikir oleh saya karena apa namanya saya menggunakan perencanaan yang sama dengan hasil yang berbeda. Untuk itu mungkin saya harus membuat perencanaan yang berbeda di saat jam pembelajaran siang. Itu pemikiran saya seperti itu, Pak. Mungkin Tapi saya nggak tahu seperti apa melakukan perencanaan yang berbeda itu. ya mungkin kalau pagi boleh tahu Bapak Kuat paginya persepsinya seperti apa Pak Kuat sebelum memulai pembelajaran tadi yang di jam-jam pagi? Saya biasanya saya menggunakan persepsi, kemudian eh, eh, apa namanya persepsi sampai pendahuluan inti. Namun biasanya Pak Sis, saya juga melakukan ice breaking di tengah-tengah jam pembelajaran saya agar anak-anak itu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Terus kemudian penutup dan refleksi. Itu standar dari yang saya lakukan di setiap pembelajaran yang selama ini saya lakukan di sekolah, Pak. Boleh tahu Bapak
ice breakingnya seperti apa, Pak? Apakah apa yel apa mungkin boleh dijelaskan? Eh, saya menggunakan strategi ice breaking itu intinya bagaimana suasana dalam kelas itu cair gitu ya, refresh gitu ya. Karena memang kan apa namanya, jalan terus itu mulai apa pembukaan terus nggak ada hal yang berbeda, itu anak juga jenuh sih, jenuh. Tapi dengan ketika saya memberikan ice breaking, banyak permainan yang bisa saya terapkan di situ, bisa apa, stage seven, terus ada Simon Says, banyak lah refleksi-refleksi itu yang pernah saya gunakan terkait dengan ice breaking, Pak. Baik, untuk ice breaking, Pak, kita bahas ice breaking ya. Ice breaking Ya, untuk yang pagi itu seperti apa ya? Apakah apa, Pak? Tadi yang ice breaking pagi seperti apa? ya, ice breaking itu saya berikan di bisa jadi di awal pembelajaran untuk pengondisian eh, mental siswa, itu zona-zona. Jadi saya membuat anak-anak biar siap menerima pelajaran, maka saya netralisirkan dengan game. Bisa jadi saya lakukan di pertengahan. Mungkin anak-anak sedang jenuh gitu, terus saya buat ice breaking. Ya bisa menggunakan tadi contohnya, Pak. Banyak kok permainan yang pernah saya gunakan untuk membangkitkan semangat anak-anak ketika dalam pembelajaran. Kalau pembelajaran di siang, Pak, kira-kira Bapak masih menggunakan cara yang sama atau mungkin yang berbeda untuk pembelajaran yang siang? Sama, Sama ya, jadi perencanaan dan perlakuannya sama, tapi hasilnya berbeda, Pak. tetapi hasilnya Jadi iya, inginnya kan memang kayaknya kondisi yang mempengaruhi. Kondisi anak saat diberlakukan perencanaan dan strategi dan metode yang sama, ternyata akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Itu karena terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Nah, bahwa kira-kira Bapak buat terlintas tidak kondisi yang berbeda apa yang mungkin nanti membuat anak-anak itu berbeda di pagi hari. Kondisi mungkin kita sama-sama menggunakan ice breaking ya, tetapi Ya, penggunaan di pagi hari dan siang hari ternyata eh, keefektifannya lebih efektif di pagi hari. Mungkin menurut Pak Kuat, ice breaking seperti apa? Atau mungkin kondisi siswa apa yang Bapak Kuat harapkan agar nanti anak-anak ini benar-benar bisa enjoy dalam pelajaran, artinya menikmati pembelajaran seperti di pagi hari, Bapak. ya pengennya saya ingin kondisi dan situasi anak dan kelas itu tetap bersemangat. Walaupun siang itu ngantuk, walaupun siang itu capek, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Itu sebenarnya yang saya inginkan, Pak. Nah, caranya agar tidak ngantuk kira-kira gimana, Pak? Pak Kuat? Caranya agar siswa Un- itu tidak ngantuk itu mungkin kita tidak bisa samakan ya dengan yang pagi hari ya. Karena pagi hari masih masih berangkat. Mungkin cara Stres. Bapak agar tidak ngantuk selain dari ice breaking. Yang yang selama ini pernah saya terapkan ya di ice breaking, Pak. Ice breaking. Tapi ya itu tadi, ice breaking pun ternyata belum maksimal ketika saya laksanakan di pembelajaran siang hari. Karena apa namanya, responnya anak sudah melemah gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan apa solusi ini itu belum menemukan jawaban sesuai yang saya harapkan. Jadi ice breaking di siang hari karena capek, apalagi ice breakingnya gerakan fisik gitu ya. Udah wis Ya. anak-anak nggak mau respon, nggak mau itu karena harus melibatkan banyak tenaga. Sementara di siang hari itu wis capeknya luar biasa. Nah, mungkin mungkin Pak Kuat, Gitu, Pak Asis. iya, mungkin ini yang kondisi yang sangat sangat susah ya, ketika kita harus dihadapkan kepada anak-anak yang di siang hari, anak-anak tidak bisa seefektif pagi hari, mungkin cara cara yang lain Pak Kuat. Misalkan ya mungkin Oh iya iya, saya ingat Pak Asis. ya, Barangkali ya, barangkali ini hanya tapi belum pernah saya lakukan ini. Saya kan masih menggunakan strategi perencanaan yang sama. Ice ya, breakingnya ya sama. Jadi menu komposisinya itu sama. Tapi saya lupa kalau
bagaimana, oh ya, kalau apa namanya, perencanaannya berbeda. Perencanaannya berbeda, karena perencanaan berbeda, tentu dalam perencanaan berbeda itu mengandung sebuah cara yang berbeda juga. Ini kayaknya memungkinkan Pak Sis. Kalau saya melihat sama, saya berpikir awalnya ice breaking itu akan terus menggairahkan anak untuk belajar. Tapi ternyata penerapan di lapangan ketika siang hari sama aja. Ice breaking yang saya berikan tidak berdampak. Nah, ada peluang kemungkinan ini perencanaan akan berubah Pak Sis. Perencanaan yang seperti apa yang Bapak kira-kira rencanakan? Pengennya perencanaan pembelajaran ini yang kira-kira bisa meningkatkan keaktifan siswa. Ya, keaktifan siswa itu tinggi. Jadi perencanaan bagaimana keaktifan siswa dan belajar itu tinggi. Kira-kira kayaknya seperti itu, Menurut Pak Bapak, Sis. aktivitas siswa yang tinggi itu seperti apa? Ya, mereka punya motivasi dan greget untuk belajar, untuk tidak, bahkan rasa capek dan lelah itu hilang ketika anak memiliki apa namanya, keaktifan yang tinggi itu, Pak Sis. Ya, keaktifan yang tinggi ya. Mungkin Iya, betul. cara cara mengaktifkan itu Bapak. Ini kan kita masih belum ketemu ya, jadi kan belum menemukan ya. Iya. Cara mengaktifkan itu selain ice breaking, mengaktifkan siswa, situasi pembelajaran, keaktifan yang meningkat, itu mungkin mungkin bagaimana? Tadi saya sempat menyinggung sebentar Pak Sis, cuma saya belum yakin aja. Terkait saya akan mencoba merubah perencanaannya. Eh, merubah perencanaan, merubah perencanaan terkait dengan pembelajaran yang saya buat. Mungkin ini, karena ternyata walaupun perencanaan saya sudah bagus, ketika diterapkan di siang hari menjadi sudah tidak sebagus yang pagi hari. Berarti saya mau nggak mau harus merubah perencanaannya, Pak. Oh, Seperti oke. itu mungkin. Iya, Belum betul-betul. belum ada gambaran saat ini perubahan perencanaan itu seperti apa? Untuk Perencanaan deskripsinya, pembelajaran narasinya seperti apa, Pak? Perencanaan pembelajaran itu kan nantinya penekanannya ada di strategi dan metode, ya. Oh, Bagaimana materi yang tersampaikan nanti itu, ya ya, ingat Pak Sis. Jadi bisa jadi di perencanaan itu saya penekanannya nanti ada di metodenya atau strategi pembelajarannya yang saya harus sesuaikan dengan kondisi dan situasi anak di siang hari. Mungkin seperti itu Pak Sis. oh enggak ya ya. Mungkin Bapak Kuat akan melakukan perubahan strategi dan metode yang berbeda ya. Mungkin dengan di pagi hari. Jadi mungkin seperti kalau boleh saya bilang frekuensinya lebih tinggi agar anak bisa aktif gitu Bapak ya. Oh Iya, iya, iya. kira-kira komitmen apa yang Bapak ambil untuk menjalankan perubahan strategi dan metode ini, Pak? Karena ini sebuah perubahan dari sebuah kebiasaan yang saya lakukan, perencanaan, tentu saya butuh dukungan dari semua pihak, terutama siswa. Bagaimana perencanaan ini siswa bisa terlibat sepenuhnya. Terus ketika saya lupa dengan apa yang saya rencanakan ini, tentunya ada pihak lain yang mengingatkan, minimal teman sejawat, Pak. Teman sejawat, dan sebagai penguat dari perubahan ini, saya butuh dukungan secara regulasi dari pimpinan, yaitu kepala sekolah. Baik, terima kasih untuk teman sejawat, kemudian teman sejawat, nggih, guru, kemudian siswa, dan butuh dukungan dari kepala sekolah. Mungkin kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini? Saya akan memulai perencanaan tersebut insya Allah minggu depan, Pak. Senin itu saya akan mencoba membreakdown kembali perencanaan saya untuk saya coba sesuaikan dengan, saya akan coba banyak-banyak baca buku terkait dengan psikologi anak ketika di siang hari, sehingga harapan saya metode dan strategi yang saya gunakan nanti relevan dengan kondisi anak di siang hari. Itu Pak Aziz. Oh, nggih, nggih. Kesimpulannya dari pertemuan hari ini, mungkin Bapak dari tujuan yang awal tadi kira-kira sudah ada gambaran belum ya? Jadi dari kebingungan tadi kira-kira sudah ada gambaran belum? Sudah Pak Aziz. Jadi dari intinya nanti saya akan mencoba untuk merubah perencanaan di pembelajaran saya yang penekanannya ada di metode sama strategi. Karena ini masih proses, saya belum tahu seperti apa hasilnya, tapi saya berharap
perubahan rencana ini nanti akan mampu menyelesaikan masalah saya terkait dengan kebingungan menghadapi anak saat pembelajaran di jam 9 jam 10. Baik, terima kasih Pak Kuat atas diskusi kita hari ini. Semoga strategi dan metode yang Bapak jalankan nantinya bisa merubah dari mindset anak-anak, bisa meningkatkan aktivitas belajar anak-anak di kelas Bapak ya. Mungkin Terima demikian dari saya Pak Kuat. Mungkin kalau mungkin ada kesempatan di lain waktu, mungkin Bapak ingin berdiskusi dengan saya terkait perkembangan metode dan strategi yang digunakan terkait aktivitas anak, mungkin boleh kita berdiskusi kembali. Ya Pak Sis, terima kasih atas kesempatan dan saran-sarannya. Jangan bosan-bosan Pak Sis untuk terus berbagi. Seandainya nanti saya perlu suatu waktu, saya tak boleh Pak Sis. Siap, Terima Pak kasih Pak Kuat. Sis. Siap, Kuat. Selamat menjalankan aktivitas Pak Kuat. Terima kasih Pak Sis. Oke. Oke, Pak Sis. Siap, Pak. Oke. Sekarang masuk pada pasca supervisi, nggih. Saya amati Pak Sis ini sudah mumpuni sekali, sudah bagus sekali. Setelah beberapa kali latihan, mungkin kemarin kita juga sudah. Dan ternyata menurut saya kekhawatiran panjenengan tentang pertanyaan berbobot ini saya kira sudah teratasi Pak. Melihat dari bagaimana panjenengan menggali pertanyaan kepada Pak Kuat. Ini saya kira sudah cukup menggali informasi dan sangat berbobot menurut saya. Kemudian terkait yang kedua, kesinambungan antara pertanyaan dan jawaban, kemudian bagaimana tindak lanjutnya, saya kira ini juga sudah baik. Mungkin masih perlu ditingkatkan, masih perlu dikembangkan lagi, dan ini juga menjadi permasalahan saya juga sebenarnya. Ini adalah memparafrase saya kira. Yang pertama memparafrase apa yang diungkapkan Pak Kuat selaku koci, kemudian disambung lagi dengan pertanyaan yang berhubungan dengan kalimat yang diucapkan oleh Pak Kuat. Sehingga mungkin ini kita belajar bersama pada bagaimana kita mampu memparafrase Pak Aziz. Sehingga kata kunci yang kita tangkap itu bisa kita kembangkan dalam pertanyaan. Dan kelemahannya memang kita akui, kita ini termasuk kami bagaimana menggali kata kunci yang tepat. Saya kira itu Pak. Memang ini permasalahan kita ya, mungkin jam terbang kita yang masih belum sering melakukan coaching. Dan ini mungkin juga saya demikian, karena ini spontan dan sifatnya memang ya kita tidak merencanakan, kita tidak menskenario. Jadi bagaimana kecepatan kita untuk memparafrase itu yang mungkin kaitannya dengan jam terbang Pak Aziz. Misalnya, misalnya tadi pada saat Pak Kuat 5 hari pembelajaran itu ada kesulitan bagaimana mengkondisikan karena motivasi anak. Nah, kadang kata kunci bisa diambil dari kesulitan apa motivasi anak ya. Nah, panjenengan tadi saya amati mengambil yang motivasi anak untuk panjenengan gali. Nah, kesulitannya apa itu belum digali tadi Pak. Kesulitan mengkondisikan anak itu yang bagaimana belum digali. Kemudian ketika panjenengan pertanyaan berikutnya menggali upaya, ini sudah sangat menggugah Pak Kuat, menggali Pak Kuat untuk, jadi sangat bagus sekali sehingga Pak Kuat mempunyai rencana-rencana apa yang akan dilakukan. Kemudian tadi pada saat Pak Kuat menyatakan ini kan permasalahannya RPP-nya sama. Ketika diterapkan pada pagi hari ini bagus. Ketika pada siang hari ini sudah tidak. Nah, kemudian Pak Kuat menyampaikan ini perlu saya rencanakan berbeda. Nah, ini sebenarnya saat ini saya tunggu-tunggu berbedanya di apa begitu. Saya tunggu Pak Kuat beberapa kali mengucapkan saya sebaiknya membuat rencana berbeda. Pada akhirnya panjenengan juga menggali berbedanya di mana. Nah, pada akhirnya. Cuman tadi Pak Kuat, ya Pak Kuat tadi sebenarnya sudah dari awal itu berbeda itu
berbeda itu yang mana, itu digali ya. Tapi pada akhirnya penjenengan juga menanyakan perbedaannya di mana. Nah, itu sudah 3 kali tadi Pak Kuat saya dengar berbeda, merencanakan berbeda. Nah, penjenengan belum menanyakan Ini berbedanya di apa. ini Pak yang menjadi masalah Pak Budi. Karena nanti Iya, kita mikirnya itu kan ambil kata kunci. Sedangkan mungkin iya. kata kunci yang digali itu kalau kita sudah gali kata kunci satu, yang satunya kadang lupa, Pak. Seperti Oh motif iya, tadi saya gali, yang iya. satunya sudah lupa, Pak, karena kita sudah masuk ke dalamnya. Itu yang menjadi Oke. kendala saya, Bapak. Iya, karena ya spontan itu Pak memang ya, ya itulah itu perlu jam terbang mungkin. Pada akhirnya penjaringan tadi kemudian terkait dengan apresiasi ice breaking saya kira juga sudah bagus. Kalau saya menyimpulkan sebenarnya penjenengan sudah bagus ya cuman mungkin jam terbang saja Pak. Kita belum sering melakukan itu sehingga spontanitasnya belum terbentuk Pak. Saya kira itu Pak. Betul Oke. betul Pak. Dan Pak, saya kok kurang bisa menggali strategi dan metode ya. Mungkin Pak Kuat kan punya strategi metode, tapi Pak Kuat belum belum terpikirkan gitu. Saya juga belum Oke. bisa menggali strategi dan metode seperti apa yang bisa Nah, bisa digali lebih lanjut. Dan mungkin nah itu itu. bisa Pak Budi, bisa kita Iya. lanjutkan ke sesi coaching berikutnya. Mungkin nanti kan Pak Kuat kan juga masih berpikir, saya juga belum bisa memberikan stimulus strategi dan metode yang digunakan itu juga ya kita masih belajar ya ini semua. Terima kasih Pak Budi atas saran yang diberikan. Oke, oke, sama Pak. Terima kasih. Saya kira itu Pak. Mungkin waktunya sudah cukup ya. Ini tadi sebenarnya saya menjadi coachnya loh. Coachnya Iya, Pak karena ada Kuat loh. statementnya segitu ya kita Oke. ngalir. Nggak Alir, apa-apa. Pak Budi kok saya Sama. jadi coachnya? Akhirnya saya tadi kan siap-siap menjadi coach. Ya. Oh gitu ya. Ya Iya, ini tapi nggak apa-apa. Kita termasuk di peran apapun siap kok. Ya, Oke. oke. Latihan, namanya latihan aja. Oke. Oke. Baik, berikutnya diskusi aja, Sinten. Monggo, kon ya. Pak Saya ganti mohon diamati disupervisi oleh Kuat, Pak saya tak Sis. coachnya. Saya tak coachnya dulu. Pak Kuat biar Oh gitu. supervisornya enggak. Ya, Oh saya tak gitu. coaching Baik. saja. Saya supervisor ya. Ya, Ya, berarti saya sebagai coachnya ya. coachnya. Oke. Kita mulai ya. Ini putarannya kedua untuk kelompok kami terkait dengan latihan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Kuat. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat Pak Kuat. Ya, tetap semangat ya Mas ya. Baik Pak Budi, ini saya datang ke sini dalam rangka ingin melihat langsung perkembangan Pak Budi terkait dengan konteks pembelajaran. Harapannya dari pertemuan hari ini kita bisa bersama-sama sharing Pak Budi Iya. hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam konteks pembelajaran kita. Untuk itu kiranya Pak Budi bisa menyampaikan ke saya bagian mana, sisi sebelah mana yang kira-kira dalam perjalanan nanti itu kita sama-sama kembangkan. Saya selaku supervisor nanti akan membantu Pak Budi di dalam mengamati hal-hal yang mungkin perlu dikembangkan, Pak. Iya. Ini Pak Kuat, saya merasa masih kurang pada kemampuan untuk memparafrase. Ketika seorang coach menyampaikan, kemudian saya merangkai kalimat untuk mengulang kembali kalimat intinya, itu kalau secara spontan, itu kadang saya masih kesulitan di situ. Kemudian yang kedua, bagaimana mengambil kata kunci yang tepat dari apa yang disampaikan oleh coach. Ini kadang-kadang kita jumbo, mana yang menjadi kata kunci utama sebenarnya, mana yang menjadi kata kunci kedua. Jadi artinya kata kunci yang lebih penting yang perlu saya gali yang mana itu. Nah, itu yang saya rasa saya masih lemah di situ, Pak. Jadi Baik, nanti Pak Budi, saya mohon nanti diamati di situ dan masukannya, Pak. 2 poin nih Pak Budi, memfrase Iya, dengan secara spontan, terus iya. kemudian menemukan kata-kata kunci. Kenapa Pak Budi 2 poin itu begitu penting dalam kegiatan coaching? Menurut Pak Budi kenapa?
Karena untuk menggiring sebuah coaching, proses coaching untuk menemukan sebuah apa solusi yang mana coach bisa menggali solusi sendiri dari seorang coach, ini perlu kata kunci yang kita tangkap sehingga kita bisa memberikan pertanyaan untuk menggali dengan tepat. Saya kira itu. Oh, baik. Jadi ini Mbak Budi hal yang penting bagaimana saat dan coaching itu mampu ini dengan refleks yang spontan tapi mampu membuat kata-kata yang bagus, yang berbobot, dan selain itu juga mampu menemukan kata kunci sehingga dalam perkembangannya coaching itu sesuai dengan ekspektasi. Nah, hasilnya seperti itu. Seperti Iya, Pak Budi kira-kira. iya Pak. Baik Pak Budi, untuk selanjutnya nanti saya akan mengamati Pak Budi melakukan coaching supervisi akademik dengan Pak Sis dengan waktu yang sudah disediakan. Untuk itu uh, silakan setelah ini saya akhiri Pak Sis, maaf Pak Budi bisa langsung ketemu dengan Pak Sis selaku coach untuk bersama-sama melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Oke Pak Pak Kuat, Budi. mari ke ruang guru kita bertemu dengan Pak Sis. Oke, Ya, nah itu siap. Pak Sis. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam Pak Budi. Oke, pripun kabarnya Pak Sis? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Pak Budi gimana Pak Kuat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nah, ini tadi kita ketemu Pak Kuat dari kantin. Biasanya penjenengan di kantin kok enggak di kantin, ini kelihatannya ada sesuatu. Iya Ada apa Pak, Pak? Pak Budi. Ini hari ini saya kok agak jengkel dengan anak-anak Pak Budi. Iya, Ini kan jengkel dia. ya gini, ini kan tadi hari Senin Pak Budi. Iya. Hari Senin kan jadwalnya upacara. Nah, anak-anak sudah mendengar bel itu kok masih di kelas Pak Budi. Sehingga saya tadi ya agak sempat berbicara dengan nada tinggi kok Pak Budi. Saya keliling kelas sampai ujung timur, ujung barat semua saya kelilingi Pak Budi. Yang mana saya ingin menggiring mereka. Harapan saya itu mereka bisa upacara dengan tepat waktu Pak Budi. Jadi ketika jam 7 sudah bel itu sudah tertata, tidak jam 7 bel baru mereka keluar dari kelas, mungkin ada yang dari kantin, mungkin ada yang masih nunggu temannya dan sebagainya. Itu Pak Budi yang hari ini saya agak jengkel dengan anak-anak. Oh, begitu nggih. Jengkel karena anak-anak jam 7 sudah waktunya bel tidak segera Ya, berkumpul betul Pak untuk Budi. kegiatan Ya, upacara. Terus tujuan penjenengan ngobrol masalah jengkel ke anak-anak ini dengan saya harapannya apa? Tujuannya apa, Pak? Pak ya Sis? sebenarnya tidak jengkel sih ya, hanya hati saya tidak nyaman. Artinya ya kita sebagai guru kan tidak boleh marah ke anak, apalagi ini adalah kurikulum merdeka. Ya, ini kan Iya. antara ekspektasi dan kenyataan tidak sama Pak Budi. Jadi antara harapan saya jam 7 itu sudah mulai Pak Budi, bukan jam 7 itu anak-anak baru dari kelas, ada yang kantin tuh Pak Budi. Jadi mungkin Oke. harapan saya nanti bagaimana cara mengatasi solusi mengatasi agar anak-anak ini bisa sesuai dengan harapan saya Pak Budi itu. Oh, ngaten nggih. Jadi harapan panjenengan kita menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan anak-anak panjenengan nggih. Betul Pak Oke. Budi. Saya coba ingin mengidentifikasi Pak Sis, permasalahan tersebut sejauh mana terjadi di sekolah panjenengan. Jadi gini Pak Budi, mungkin kalau kita melihat, saya melihat di SMP 1 itu, kalau lihat itu saya berangkat setengah 7 itu sudah terkondisi dengan baik Pak Budi. Jadi setengah 7 itu sudah siap, jadi jam 7 siap. Kalau saya di sekolah saya, di SMK Negeri 2 Ponorogo itu jam 7 kurang itu kadang petugas upacaranya masih latihan Pak Budi. Jadi apalagi Bapak Ibu guru kadang yang kepeduliannya sangat rendah Pak Budi. Terus belum lagi anak-anak yang di belakang di kelas-kelas itu masih menunggu bel. Kemudian Oh gitu. tidak ada guru yang menginstruksikan agar segera ke depan ke lapangan. Itu Pak Budi yang saya Oke. alami. Oh gitu, nggih. Jadi kalau saya menangkap apa yang Jenengan sampaikan itu yang pertama karena faktor kesiapan anak yang belum.
Kemudian betul. yang kedua belum ada guru yang mengkondisikan Iya, begitu ya. ikut membantu. Iya, sementara kalau di sekolah lain tadi penjenengan menyebutkan di SMP 1 itu sudah siap, tapi kok di sekolah saya kok belum begitu Ya, ya. betul, betul. Nah, setelah mengetahui kondisi yang sedemikian, menurut penjenengan itu penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya satu mungkin guru Pak Budi, kepedulian guru-gurunya yang sangat kurang. Terutama di sini kalau saya berpendapat itu adalah wali kelas. Jadi di jam Wali pertama kelas. seharusnya wali kelas itu ikut mengarahkan anak didiknya di hari Senin itu setelah mereka datang ke sekolah, setelah mereka masuk kelas itu langsung ke lapangan Pak Budi. Tetapi kenyataannya di sini masih di dalam kelas, masih nunggu temennya. Bahkan ada juga yang ke kantin Pak Budi. Ini yang membuat saya agak ya bernada tinggi itu karena jamnya upacara kok masih di kantin padahal teman-temannya sudah siap di sana. Itu yang Pak Budi yang saya Oh, oh nggih, ternyata kaitannya dengan kepedulian guru dan wali kelas, nggih. betul. Lantas, rencana panjenengan untuk menumbuhkan kepedulian guru dan wali kelas untuk mengatasi anak-anak ini kira-kira apa Pak Sis yang bisa dilakukan? Yang pertama jelas saya sudah memberi contoh Pak Budi, saya datang lebih awal, kemudian saya juga memberi apa ya kita diskusi dengan wali Pak Budi, tapi ini belum belum maksimal Pak Budi karena walinya ada sekitar 30 dan saya belum bisa begitu maksimal komunikasi dengan mereka. Itu yang pertama Pak Budi. Kemudian yang berikutnya mungkin saya juga minta tolong untuk kesiswaan bisa eh, berbagi kerja untuk apa ya? Untuk meminta para wali kelas itu agar sebelum jam 7 atau ketika mereka sudah datang di kelas, jadi wali kelas itu posisinya paling tidak di depan kelas, ketika ada anak masuk, itu segera digiring ke lapangan. Mungkin itu Pak Budi rencana yang saya inginkan. Oke. Kalau saya tangkap rencana penjenengan tadi yang pertama itu memberi contoh kepada Bapak Ibu guru yang Ya. lain begitu Dan nggih juga penjenengan dan tentunya murid juga Pak Budi. oh gitu nggih. Kemudian yang kedua tadi penjenengan melakukan diskusi kepada wali kelas. Namun karena jumlahnya wali kelas itu banyak sehingga belum maksimal. Betul. Kemudian saya tangkap juga yang ketiga tadi bagaimana kesiswaan, tim kesiswaan dalam hal ini mungkin ya, Ya. job description-nya, pembagian tugasnya untuk bagaimana yang Senin ini, bagaimana yang mungkin seperti itu nggih. Oke, Nah, oke. dalam waktu dekat kira-kira dari beberapa langkah yang penjenengan rencanakan ini yang bisa dilaksanakan duluan yang mana Pak ini? Mungkin ya saya ke merencanakan untuk mengadakan diskusi dengan wali, dikumpulkan, kemudian dibantu oleh kesiswaan, kita ngobrol diskusi untuk ketertiban anak-anak ketika berupacara. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Jadi di sini saya minta bantuan wali kelas, mungkin kita kumpulkan, rencananya kita kumpulkan di aula, kemudian kita beri pengarahan. Kemudian juga saya mungkin pendekatan personal dengan beberapa guru Pak Budi untuk ikut-ikut bersama mendisiplinkan siswa agar nanti kegiatan upacara bendera bisa dilaksanakan tepat pukul 7. Jadi sudah ready pukul 7 bisa langsung dimulai. Oke, saya menangkap dalam waktu dekat yang akan penjenengan lakukan tadi ada dua. Yang pertama diskusi atau pengarahan secara klasikal seluruh Bapak Ibu wali kelas. Kemudian yang kedua tadi pendekatan secara personal begitu. Betul. Untuk diskusi dan pengarahan di secara klasikal tadi, kira-kira yang perlu penjenengan sampaikan yang bisa membangkitkan mungkin kesadaran atau niat Bapak Ibu Wali itu kira-kira tentang apa saja Pak nanti yang disampaikan saat penjenengan memberikan pengarahan atau diskusi bersama itu. Baik, nanti kalau kita kumpulkan wali kelas, yang jelas nanti kalau kita molor, upacaranya nanti molor, yang jelas akan mengurangi hak jam kedua Pak Budi. Karena kalau hari Senin kan jam pertama dengan upacara, kalau kita molor itu kan yang jelas kita mengurangi hak jam pertama sehingga tidak menutup kemungkinan jamnya molor sehingga anak-anak nanti pulangnya molor. Nah, kalau anak-anak
pulangnya molor biasanya anak-anak itu kalau di sekolah kami karena 5 hari masuk kerja jam 3 itu biasanya kondisi kelas itu sudah sulit dikondisikan, Pak. Seperti mungkin kasusnya Pak Kuat tadi mungkin sama di sekolah kami. Ketika sudah setelah jam 12 itu anak sudah teler. Sudah gimana ya, sudah tidak bisa diajak untuk belajar dengan baik Pak Budi. Jadi itu mungkin yang bisa saya arahkan kepada mereka. Selain itu juga kedisiplinan siswa untuk melatih kedisiplinan mereka. Jadi intinya kalau saya tangkap ini benar nanti akan menyampaikan bagaimana kondusif sekolah, jam pelajarannya, kalau satu molor, upacaranya molor, maka jam pelajaran yang lain juga akan molor, berakibat nanti pada jam siang nanti juga akan molor, dan ini akan membuat tidak kondusif begitu. Betul. Kemudian yang kedua, oke, itu yang penjelasan sampaikan saat di pertemuan dengan wali kelas secara klasikal. Yang kedua secara pendekatan personal tadi, Pak. Kira-kira siapa saja itu yang bisa penjenengan dekati untuk menjadi partner penjenengan? Ya, mungkin karena saya kantornya di Nurmada. Nurmada itu normatif adaptif, itu adalah guru-guru yang mengajar mapel umum dan jumlah gurunya itu sangat banyak, sekitar 40 sampai 50 yang di Nurmada Pak Budi. Sementara mungkin yang di jurusan itu hanya sedikit. Jadi mungkin karena saya kantornya di Nurmada, mungkin saya dengan guru-guru Nurmada ketika duduk, ketika ngobrol kita bisa berbicara sharing dan ya kita bisa diskusi agar nanti anak-anak di hari Senin itu bisa lebih tertib itu Pak Budi. Oke, saya kira itu langkah penjenengan yang sangat bagus. Berarti penjenengan memberdayakan dari lingkaran terdekat penjenengan Betul. dengan ngobrol-ngobrol secara non formal, sehingga diharapkan nanti secara pendekatan pribadi itu akan lebih mengena. Ya, Oke, lebih santai Pak Budi, mungkin bisa lebih dengan santai. kopi di kantin dan sebagainya Oh juga bisa iya. dilakukan Pak Budi. Wah, saya kira bagus sekali Pak itu Pak. Jadi penjenengan itu dua bentuk, yang satu formal bersama dengan wali kelas, yang Ya, satunya non formal. Jadi dua ya, sisi itu Pak. Wah, ya bagus sekali ketika, Pak ini. oke. Ketika mungkin ngopi atau mungkin ngopi di luar dengan guru kan bisa kita diskusi hal itu Pak Budi. Nah, iya kalau chemistry-nya sudah kena mungkin ya gampang untuk mengajak Pak Ya, ya. betul betul Pak Budi, betul. Oh, oke. Lajeng anu Pak, ini saya kira itu langkah yang bagus itu. Eh, Terus penjenengan komitmen untuk melakukan apa yang sudah penjenengan rencanakan ini kira-kira dalam waktu dekat kapan Pak kira bisa dilaksanakan itu? Ya, dimulai nanti juga bisa Pak Budi. Saya ngopi kan dengan teman saya kan bisa. Tetapi kalau Oh mungkin gitu. kalau kita mengumpulkan wali kelas, ya mungkin kita butuh koordinasi dengan kesiswaan selaku ya stakeholder, top manajemen yang nanti kita kan saya juga butuh dukungan dari kesiswaan. Mungkin bahkan mungkin kalau memungkinkan kepala sekolahnya bisa dihadir. Itu Pak Udi. Kalau mungkin Oh, secara personal saja kan setelah ini, setelah saya ngopi di mana saya ketemu, saya bisa dengan itu Pak Budi. oke. Berarti terkait dengan untuk melaksanakan komitmen panjenengan itu siapa yang mungkin bisa panjenengan libatkan yang bisa membantu panjenengan baik itu saat untuk kegiatan yang personal mengumpulkan pendekatan personal maupun yang mengumpulkan wali itu kira-kira siapa Pak yang bisa Untuk jenengan? yang personal mungkin ya teman-teman saya di tim kesiswaan itu Pak Budi. Ya mungkin kita ajak ngobrol terkait molornya kegiatan upacara. Kemudian kalau yang untuk secara klasikal wali-wali kelas itu kesiswaan satu tentunya, mungkin juga mungkin dari kepala sekolah itu Pak Budi yang bisa saya ajak eh, menjalankan komitmen saya. Berarti kalau saya tangkap jenengan ini sudah sistematis sekali Pak ini. Sudah sistematis secara Siap. personal penjenengan bersama tim tim penjenengan di kesiswaan, kalau sudah urusannya dengan wali-wali penjenengan Oke, melibatkan pimpinan. Wah, itu kesiswaan sudah dan iya itu ya sudah prosedur itu sudah penjenengan kalau ya kalau tata organisasi penjenengan sudah pas itu. ya masih belajar Pak Budi, masih belajar. Oke, oke. Oke Pak Asis, saya kira itu langkah penjenengan yang sangat bagus dan saya doakan semoga bisa segera terlaksana dan mengatasi permasalahan penjenengan Pak Asis. Amin, amin. Oke, Terima kasih Pak Budi. oke. Oke, selamat bertugas Pak Asis. Kita doakan Amin, ya, sama-sama ya. sehat selalu. Ya, ya, sama-sama Budi. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa percakapan Coach dan Koji pada hari ini, Pak Budi. Saya ikut larut dalam percakapannya.
Ini sudah terasa tirtanya, karena tirta itu kan air mengalir. Jadi ketika di bawah itu nggak terasa, itu berarti sudah air. Eh, Luar biasa Budi, coach yang panjenengan lakukan dengan Pak Sis selaku coach. Pak Budi, dari Nggih. yang Pak Budi lakukan tadi, kira-kira performa atau kompetensi yang Pak Budi lakukan terkait memfrase dan menemukan kata kunci dalam coaching itu, menurut Pak Budi sendiri nih, itu Iya, wis teratasi belum Pak Budi? masih Menurut Pak ini Budi? Pak. Saya masih merasa kira-kira pas enggak ketika saya menggarisbawahi kalimatnya Pak Sis itu. Ketika saya memparafrase itu kok saya juga belum yakin juga itu. Oh, ragu gitu ya. Nggih, masih ragu juga. Oh, Termasuk untuk menangkap kata kuncinya itu juga saya masih apakah benar yang disampaikan Pak Sis itu yang utama mau disampaikan yang itu atau bukan, ya menurut saya juga masih ya antara 70-80 lah persen. 70 80. Yang tidak bisa membuat 100 itu apa? Jawabannya apa, Pak? Apa kurang apa gitu, Pak? Mungkin. Kok maksud saya gini, kan memang tidak ada standarisasi ketika kita melakukan coaching itu harus sekian, harus ini. Tapi memang harus dikaitkan dalam artian kepercayaan diri yang tinggi. Bisa jadi eh, kan nggak ada benar dan salah ya. Itu kan beda dengan soal-soal eksak yang lain. Tapi kalau coaching itu kan sifatnya sosial gitu. Jadi Ya, menurut Pak Sis sendiri sebenarnya untuk mengatakan iya dan tidak masih ragu gitu ya, Pak. iya, iya, iya. Mungkin ini eh, Apa kalau kira-kira, Pak? kalau tanggapan dari coachnya seperti apa, mungkin itu bisa mengukur apakah yang saya tanyakan itu mengarah pada apa yang ingin disampaikan. Itu mungkin mungkin kalau pendapat coach mungkin bisa bisa akhirnya bisa mengukur saya apakah itu sudah pas atau belum gitu. Iya, Pendapat Pak tapi Sis mungkin. kalau konteks latihan oke, tapi kalau konteks sesungguhnya kan kita nggak bisa iya tadi kan karena ya, tapi kalau konteks latihan sih oke, tapi kalau yang pelaksanaan coaching sesungguhnya itu kan nanti nggak mungkin kita akan menemukan coaching gimana tadi kamu udah menemukan, karena nanti itu yang akan menjawab itu tindak lanjut berikutnya, dalam arti ketika Oke, orang oke. itu akan kembali ke kita seakan-akan kan merasa keberadaan kita itu memang sangat membantu, tapi kalau setelah coaching sekali guys bare nggak ada balik, bisa jadi kan oh, tidak tapi Iya, kalau iya, ditanya iya. langsung pasti kan ya nggak mungkin. Jadi Oh itu gitu ya. berdasar asumsi aja. Oke, Tapi oke, sudah oke. luar biasa Pak Budi. Eh, saya melihat dialek-dialeknya juga sangat natural. Jadi bahkan Pak Budi mampu menemukan beberapa kata kunci dan yang dikembangkan. Jadi saya yakin dari skenario awal ada banyak perubahan setelah mengalami langsung. Bahkan dari kata kunci awal ini berkembang sampai bermuara ke sebuah solusi konkret. Ini yang luar biasa menurut saya, dan saya terinspirasi terkait dengan bagaimana pengembangan terkait dengan kata kunci ini menjadi sebuah solusi. Itu yang pertama, Pak Budi. Kemudian kiranya selain hal-hal yang saya sampaikan tadi, saya coba sampaikan pengamatan lainnya, boleh Pak Budi? Ya, terutama anu Pak, apa yang perlu saya tingkatkan itu mohon di ya. Iya. Tapi sebenarnya udah bagus, cuma memang karena kita mencoba untuk berkembang dari yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, tentu kita akan mencoba. Walaupun menurut Ya. saya kadang itu kalau orang Jawa, orang itu kan nggak enak hati ketika kita melakukan sesuatu yang negatif ke orang lain. Ah, Tapi kita iya, udah komitmen ya iya, bersama-sama, semoga ini tidak menjadikan lara hati. iya. Ini bolo dewe enggak apa-apa ini. Terima kasih Pak Budi atas kemurahan hatinya. Ini Pak Budi, beberapa kata kunci yang sebenarnya itu sudah ditemukan, cuma kayaknya ada kesulitan ketika menemukan atau menyusun pertanyaan yang berbobot. Jadi Iya, iya, iya. jadi ketika berbobot itu maksudnya bagaimana pertanyaan itu mengarah pada permasalahan awal. Jadi kan masalah Oke. awal itu pasti itu jengkel melihat anak-anak nggak disiplin seperti itu Pak Sis ya. Betul. Kira-kira jadi Ya. kejengkelan Pak Asis itu
bermuara dari anak kurang disiplin, bahkan sampai muncul pembanding sekolah lain yang dimasukkan intervensi dalam pikirannya Pak Asif. Nah, itu kejengkelan itu salah satu penyebabnya adalah kepedulian guru yang kurang. Harapannya itu kepedulian guru yang seperti apa, gitu ya. Apakah guru didiket nih? Apakah tadi kan sempat terlintas jadi teladan gitu. Terus berapa persen keterlibatan guru dalam menegakkan disiplin sekolah? Sampai nanti harapannya itu muncul sebuah aksi nyata yang real, yang berbentuk sebuah kegiatan atau program. Tadi saya menyimak kalau nggak salah kegiatan di endingnya itu adalah komunikasi dan sosialisasi terkait dengan kedisiplinan gitu Pak Sis ya. Ini Betul. langsung saya kasih. Iya. Betul ya, betul, betul. Itu salah satu solusi. Tapi ketika ditanya harapan seperti apa keterlibatan guru-guru yang Pak Asis inginkan, itu bisa jadi bentuk kolaborasi atau tim-tim kecil yang menegakkan disiplin di sekolah, tapi tetap berpegang teguh pada disiplin positif. Jadi kayak membuat apa namanya kesepakatan, membuat aturan, tapi ada komitmen bersama. Bentuknya bisa jadi nanti akan ada apa namanya deklarasi gitu ya, deklarasi Tanda menghargai tangan. waktu misalnya itu kan harapannya muncul hal-hal yang lebih konkret dan hasilnya itu seketika itu tampak dari perjalanan coaching. Tapi menurut saya yang disimpulkan dari Pak Sis pun berdasar hasil coaching itu juga sudah luar biasa, sampai ada kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Iya, Itu terkait dengan umpan balik atau terkait dengan hasil pengamatan saya Pak Budi. Yang jelas beberapa sisi yang perlu kita kuatkan, harapannya nanti ke depan kita semakin bisa menciptakan pertanyaan yang berbobot, yang pertanyaan tidak lepas dari konteks permasalahan awal, sehingga dalam perjalanannya pertanyaan-pertanyaan yang kita susun itu mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan awal dari kegiatan coaching itu. Itu oke. Pak Budi Iya. sedikit hasil pengamatan saya, dan sekali lagi ini sifatnya belajar bersama, tidak ada Iya. maksud sedikit Iya, Pak Sis. maksud sedikit pun. Dan Betul, memang betul. memang benar yang dirasakan Pak dan apa dirasakan dari statement awal kesulitan, tapi dari dua permasalahan setelah kegiatan supervisi ini satu permasalahan sudah mampu kita apa namanya kondisikan, yaitu menemukan kata kunci. Oke. Pak, memang juga sama-sama belajar Pak Budi, saya pun juga kesulitan untuk membuat pertanyaan berbobot. Bahkan ketika kita uh, sibuk dengan membuat pertanyaan, lupa esensi daripada perjalanan coaching itu dari perjalanan awal. Akhirnya Iya. mengembang gitu, akhirnya melebar, lali jalannya pulang. Jadi, karena Anu Pak memang Kuat. kita mindset Oke. Ingin gimana? menambahkan bahwasannya ketika kita terlalu fokus dengan alur cerita, kita lupa menyusun pertanyaan berbobot. Ketika kita menyiapkan Betul. pertanyaan berbobot, kita lupa alurnya, tidak Lupa tidak apa? tidak Nah, tidak usah itulah. mengalir ke alur. Betul. Itu Ya, yang harus itulah. Nah, itu Itu. dua hal yang kontradiksi, tapi kita selaku coach nanti tentunya harus memadukan dua hal yang sangat kontradiksi itu di dalam perjalanan coaching. Dan insya Allah itu betul sekali tergantung jam terbang tinggi, jam terbangnya ya. Kalau masih gerak-gerik, saya yakin kita belum berpengalaman. Tapi kalau sering menghadapi masalah, kita coaching. Jadi ini barangkali memotivasi kita bersama untuk bagaimana setiap hal kita lakukan coaching tidak sekedar melakukan apa namanya kritikan, tidak sekedar melakukan penilaian, tapi kita semua dilakukan demi meningkatkan kompetensi yang kita mau sasar Iya, itu. betul sekali Pak Kuat. Demikian terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Budi. Hari ini saya sudah banyak mendapatkan informasi terkait pengembangan kompetensi Pak Budi. Semoga ke depan nanti beberapa catatan dari hasil pengamatan kami bisa dijadikan sebagai refleksi untuk bersama-sama kita belajar agar kegiatan berikutnya lebih baik dari kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Saya akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih refleksinya Pak untuk perbaikan kita bersama. Sama-sama.
Break dulu. Break dulu. Hal yang sulit Pak Kuat. Ketika kita sudah larut dalam cerita, itu kita lupa berbobot. Ketika kita fokus berbobot, kita larutnya itu kurang. Itu ya Nah, yang sulit. iya, kesinambungan bagus, tapi pertanyaannya akhirnya kita kurang berbobot. Ya, itu. Oke, kelompok kita itu 3 orang. Berarti nanti kalau ini tadi rata-rata tadi Pak Budi itu 32, nggak apa-apa, 8 menit, 9 menit. Tadi Pak Sis itu lebih sedikit, ya kisaran 10 lah, nggak apa-apa, 10 menit. Gitu. Nah, berikutnya nanti ini saya sebagai coach ya, Ya, saya yang menjadi supervisinya. supervisor. Saya Oh, ganti peran Pak kita. Oke. Pak Ya, Budi coach. Koci. Koci. Iya, Pak Budi belum jadi koci toh? Ya belum. belum. Oh, belum. Tapi pas tahu kan, Pas. Pas. apa putarannya. Gimana? Bisa kita mulai, Monggo. Asis? Oke. Baik. Oke, saya catat dulu waktunya ya. Ya. Pas 11.00. Silakan Pak Sis. Baik. Assalamualaikum Bapak Kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Sehat dan tetap semangat Pak Sis. Alhamdulillah Bapak tetap sehat, semangat ya untuk bersama-sama merubah transformasi pendidikan di Indonesia Bapak ya. Iya. Baik Pak Kuat, mohon izin ini saya nanti akan berbincang-bincang dulu sebelum nanti Bapak nanti akan melakukan coach dengan Pak Budi. Mohon izin Pak Kuat ya. Iya. Kira-kira nanti kompetensi apa nanti yang perlu Bapak kembangkan pada kegiatan supervisi kali ini? Eh, saya ingin nanti Bapak bisa mengingatkan saya atau supervisi saya terkait bagaimana saya mampu mengembangkan sebuah pertanyaan, namun demikian pertanyaan tersebut tidak keluar dari tujuan semula. Selain itu, bagaimana pertanyaan saya nanti benar-benar bisa menghasilkan sebuah simpulan dari kegiatan itu yang menarik, dan pertanyaan saya itu benar-benar mampu menemukan atau menggali potensi yang dimiliki dari coaching. Itu Baik, Pak. untuk mungkin gambaran pertanyaan Pak Wat bisa dijelaskan lebih rinci Pak. Ketika nanti Bapak mengeluarkan pertanyaan agar nanti bisa menggali, itu bisa dijelaskan pertanyaan yang mengarah kemana kira-kira? Yang pertama nanti saya mencoba untuk bertanya agar coaching nanti kemampuan atau kompetensi yang tidak pernah terpikir sebelumnya itu muncul dalam kegiatan. Kan kadang jawaban itu sudah terprediksi ya. Saya nanti bertanya ini siapa ini. Nah, saya berharap ketika saya mampu memberikan pertanyaan ke coach itu, coach tidak pernah berpikir bahwasanya akan menemukan hal ini. Gitu. Jadi penekanannya ini memang kualitas pertanyaannya di sini ujiannya. Jadi ketika nanti coach ini mampu menumbuhkan atau memunculkan potensi baru di luar prediksi awal, itu berarti saya sudah mampu membuat pertanyaan yang berbobot dan berkualitas demi mengembangkan potensi coach. Tapi kalau biasa, ya sudah mungkin, tapi saya menginginkan ada hal yang di luar yang biasa gitu. Gitu Pak. Oke. Pak Sis. Berarti mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Mungkin Pak Kuat nanti membuat pertanyaan yang mana mungkin Pak Budi belum terlintas sebelumnya ya. Mungkin bisa membuat Iya, stimulus jawaban-jawaban itu yang kira-kira Pak Budi belum terlintas di benaknya. Jadi mungkin ada solusi terbaru ya dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan ke Pak Budi. betul. Oke. Mungkin Bahkan nanti ketika oke. posisi stagnan, kadang kan itu
harapan saya mampu memberikan sebuah stimulan yang Pak Budi itu, yang coaching itu mampu berpikir berbeda. Jadi harapannya gitu, tapi memang itu luar biasa sulitnya untuk memancing sebuah pertanyaan yang notabene mampu membuat orang lain itu berpikir berbeda itu. Tapi saya mencoba ke sana, Pak. Pak Sis, mohon nanti pengamatannya, hal-hal yang mendukung saya bisa itu nanti diinformasikan. Gitu, Pak Sis. Oh iya ya, siap siap. Jadi kita nanti berpikirnya jangan terlalu apa ya, antara supervisor dan yang disupervisi ya. Jadi kita nanti ada mitra, jadi setara. Jadi nanti mungkin apa yang eh, menjadi lebih dan menjadi kurang nanti bisa kita evaluasi bersama agar nanti lebih baik. Mungkin demikian Pak Kuat, selamat. Baik. Mari kita akan dengan Bapak Budi ya, menurut Pak Budi. Monggo nanti Ya. mohon izin saya akan nanti menyimak dari super coach yang Bapak Kuat lakukan terhadap Pak Budi. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Sis. Sekarang saya mau mendatangi Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Kuat. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah sehat, semangat Pak Kuat. Pripun panjenengan? Ya, rada-rada semangat. Tetap semangat Pak Budi, tetap Tetap semangat, semangat. tetap semangat. Nah, ya. Pak Budi, kalau boleh saya bertanya ini, kalau saya amati ini ada hal yang berbeda ini beberapa hari ini. Nah, apakah ini hanya pengamatan saya atau memang Pak Budi ada sesuatu yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya? Sehingga hal yang berbeda itu sangat tampak di dalam ekspresinya Pak Budi. Kira-kira apa Pak Budi yang sedang Iya, dirasakan saat ini? iya, ternyata panjenengan tahu aja nggih. Ini loh Pak Kuat. Eh, beberapa tahun belakangan ini saya merasa ada kendala terkait dengan kegiatan pembelajaran. Eh, dulu di sekolah kita itu kan sebelum zonasi itu kan ya namanya mantan RSBI itu kan anak-anak Ya, kan dites seleksi masuk dan kualitas anak itu kan bagus sekali. Nah, di kelas mayoritas pembelajaran itu sangat efektif, cepat dan target itu mudah terpenuhi. Nah, di akhir-akhir ini setelah zonasi ini kan saya temukan beberapa anak yang ya mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Mengikuti teman-temannya itu sangat sulit dengan kondisi-kondisi awal yang memang mungkin berbeda dan kita tahu bahwa kondisi sebagaimanapun harus kita terima, harus kita terima. Nah, ini saya melayani anak-anak yang masih merasa belum bisa apa nih, belum bisa melayani dengan baik begitu. Itu keresahan saya, Pak. baik. Ini yang salah satu penyebab belum bisa sepenuhnya melayani anak kurang baik. Itu karena kondisi anak sangat berbeda dengan kondisi pada zaman dulu seperti itu ya Pak Budi. Betul. Iya, Ya. betul Nah, sekali. Pak Budi, ada dua poin ini. Kualitas anak yang seperti apa sebenarnya yang Pak Budi harapkan yang terkait dengan, jadi kalau bisa itu anak yang bersekolah di sini itu minimal inilah standarnya seperti apa Pak Budi kira-kira, sehingga nanti Pak Budi bisa optimal dalam melayani. Ya, kalau berbicara harapan, saya kira sudah tidak tepat lagi kalau saya dan teman-teman guru yang lain itu bernostalgia seperti dulu dengan anak-anak yang sudah notabene pinter-pinter, diajar cepat dan seterusnya. Dan mau tidak mau memang ya kita harus menerima mereka dengan kondisi apapun. Nah, harapan saya terkait dengan anak-anak ini, bagaimana saya bisa memaksimalkan pembelajaran saya yang pinter itu tidak merasa apa namanya harus menunggu teman-temannya yang apa belum bisa sama seperti anak-anak ini. Harapan saya begitu. Jadi masing-masing Baik, itu bisa maksimal sesuai dengan uh, karakter belajarnya masing-masing begitu. baik. Pak Budi, ini
kira-kira apa ya menjadi penyebab eh, dari pembelajaran itu kurang maksimal itu seperti apa Pak Budi? Penyebab kok sampai muncul. Iya, mungkin ini Pak, terkait dengan bagaimana saya fokus kepada mereka-mereka yang butuh layanan khusus, itu mungkin dari sisi pembelajarannya perlu saya rencanakan yang lebih baik begitu kepada mereka. Berarti ada pemberlakuan yang berbeda terhadap anak-anak yang memiliki anak yang berbeda pula gitu. Itu Iya, ya. fokus ya. Fokus yang dimaksud di sini fokus dalam hal apa Pak Budi? Fokusnya itu ini Pak, saya amati di kelas saya, kalau secara umum ya sekitar 60-70% ini eh, pola belajar mereka itu lebih mengandalkan pada apa namanya audiolingual. Jadi kita tahu bahwa mayoritas memang digital digital literasi anak-anak ini. Tapi eh, beberapa anak itu sebagian itu saya belum bisa menemukan mereka itu ketertarikannya belajar itu dengan gaya seperti apa gitu. Baik, ini salah satu apa hal yang menjadikan kurang maksimal itu di pola pembelajarannya, di gaya pembelajarannya. Bayangan Iya, Pak Budi atau pemikiran Pak Budi, pola dan gaya pembelajaran yang seperti apa menurut Pak Budi ini, yang kira-kira nantinya mampu apa istilahnya memaksimalkan dalam pembelajaran yang akan kita lakukan, khususnya di tempatnya Pak Budi. iya. Bayangannya Pak Budi seperti apa? Bayangannya Pak Budi. Bayangan saya begini, untuk yang 60-70% anak ini yang digital literasi ini saya ingin menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi bagi mereka itu dengan konten materinya itu saya lebih fokus ke atau lebih banyak sajikan materi-materi yang bersifat mungkin video, mungkin berupa apa namanya tayangan-tayangan dari YouTube, mungkin berupa sumber belajar yang diambil dari internet seperti itu semacamnya. Ini mungkin yang 60-70% anak bisa jalan dengan cara seperti itu. Nah, bagi yang anak-anak yang sekitar ya 30-an persen lah, itu kemungkinan agak ekstra, perlu sesuatu yang membuat mereka itu tertarik, tertarik. Nah, ini yang ingin saya gali. Baik, Pak Budi, saya menggarisbawahi, oke, katakanlah dalam konteks ini kita tidak usah berpikir 60 yang 70 itu, karena itu Oke, sudah banyak berkontribusi terhadap memaksimalkan pembelajaran. Ini yang ya. 40-30 Pak Budi PR-nya. Tadi disampaikan ini harus ekstra. Nah, ekstra yang seperti apa yang terbayang di pikiran Pak Budi untuk melayani anak 40-30 ini? Iya. Monggo, Pak Budi mungkin punya gambaran ekstra yang seperti apa? Ya, dari pengalaman saya, kalau 30-40 anak ini harus ada sesuatu yang menarik. Contoh, ketika saya kemarin itu menerapkan game dalam permainan, secara keseluruhan yang biasanya anak 30-an ini, 30% ini vakum, ini ketika game ternyata ya meskipun hasilnya memang belum maksimal, tetapi minimal saya lihat mereka dalam ikut belajar itu antusias. Itu yang saya temukan. Jadi diajak game, belajar dengan model game itu antusias. Itu yang saya amati Pak Kuat. Baik, apakah anak yang apa anak 40 dan 30 itu saat diberikan sentuhan game itu tadi disampaikan maksimal, Iya, maksimal dalam belajarnya, prosesnya. dalam prosesnya. Berarti ada enggak pemikiran lain yang terkait pelayanan terhadap 30 anak itu selain dari konteks ini tadi, konteks apa namanya membuat strategi dan metode yang berbeda itu. Oke. Kira-kira ada enggak sehingga nanti bisa optimal dalam pembelajarannya. Pemikiran lain saya mungkin eh, gini Pak.
karakter mereka itu kalau diajak berpikir itu kan agak malas. Berpikir berat itu agak malas. Nah, sukanya itu kalau tebak-tebakan, game-game yang ringan-ringan, itu dia suka. Nah, harapan saya mungkin saya akan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang sifatnya itu kuis, kemudian itu kita munculkan nilainya dan seterusnya. Kemudian mereka senang untuk mengikuti. Nah, setelah senang nanti mereka kan biasanya kalau kuis itu kan ada nilainya. Wah, saya dapat sekian. Hore, siapa dapat sekian. Nah, gambaran saya buatkan dulu kuis yang mudah-mudah pertanyaannya biar nilainya bagus. Biar senang aja dulu. Biar senang aja dulu. Setelah itu nanti saya tambahi misalnya satu permainan ada satu yang sulit. Nah, satu sulit itu nanti saya kembangkan begitu. Jadi katakanlah kuisnya 10, yang 9 itu mudah semuanya sebenarnya. Tapi yang satu itu sulit. Nah, sulit itu sebenarnya ya itu yang ingin saya tekankan ke mereka. Mereka itu belum belum mungkin gitu, Pak. Baik, saya tertarik dengan yang kata senang itu, Pak Budi. Nah, Ya. ketika anak itu senang, mungkin sesuatu yang lain akan bisa ikuti. Nah, salah satu yang Pak Budi lakukan tadi dengan membuat beberapa strategi permainan agar mereka senang. Ada enggak, selain di konteks itu ya maksudnya, yang membuat mereka itu senang? Menurut pengamatan atau analisa Pak Budi selama ini, anaknya itu senang cenderung apa? Mungkin bisa di Oh luar gitu. pembelajaran enggak apa-apa? Iya. Kalau di luar pembelajaran yang masih ada kaitannya juga dengan pembelajaran, itu misalnya kalau kita kaitannya dengan materi teks deskripsi, itu anak-anak yang sebagian kecil itu, yang 30% itu, dia seneng kalau diajak kegiatan di luar kelas, eh, di luar kelas. Tapi memang ya agak menyita waktu dan butuh proses yang lebih ekstra untuk mendampinginya. Itu mereka senang. Misalnya suruh menggambarkan, misalnya keadaan lapangannya seperti apa, ada ini, ada itu, ada benda ini, ada benda itu. Itu senang mereka kalau diajak-ajak yang seperti itu. Tapi kalau di kelas duduk berpikir, nah itu sudah kelihatan nanti dalam beberapa menit mereka akan sudah itu muncul karakter yang kelihatan bosan, kelihatan, nah itu Pak. Jadi Betul kegiatan di sekali. luar kelas itu mungkin yang Iya. selama ini saya amati. Iya, saya sepakat juga Pak Budi bahwasanya ketika kita bosan terus kemudian kita bisa dipadukan dengan kondisi alam yang sesungguhnya, itu kadang mengurangi lah rasa kebosanan. Saya salut dengan upaya yang dilakukan Pak Budi. Eh, Namun demikian, ketika anak dibawa keluar, eh, tadi sempat terlintas di statement Pak Budi itu menyita waktu. Menyita waktu yang dimaksudkan Pak Budi itu apa? Seperti apa kira-kira Pak Budi? Ya, Menyita maksud waktu itu saya gimana? menyita waktu itu kaitannya dengan efektivitas pembelajaran atau hasil pembelajaran yang diperoleh. Mestinya kalau di kelas itu bisa sekian, kalau di luar itu mungkin waktunya bisa agak lebih lama begitu. Itu yang Oh kaitannya dengan gitu. itu, Pak. Baik. Pak Budi, kalau boleh bertanya nih, hasil hasil pembelajaran saat ini kan orientasinya tidak ditekankan di hasil semata ya, tapi itu proses itu juga harus diutamakan. Ah, Kira-kira menurut Pak Budi antara hasil yang diharapkan dari proses itu, ini menurut Pak Budi gimana? Seandainya tidak sesuai dengan harapan, tapi proses maksimal itu bagaimana Pak Budi menurut Pak Budi? Ya, saya Prosesnya kira maksimal tapi hasil gimana? saya kira memang kalau untuk yang anak-anak yang ini tadi, saya lebih mengutamakan proses saja saya sudah merasa hebat. Tetapi kalau anak-anak yang lain yang 60-70 itu saya kira kedua-duanya proses dan hasil, Pak. Tapi khusus mereka yang memang 30-40% ini, saya kira proses dengan maksimal itu saya sudah acungkan jempol, saya kira itu, Pak. Betul. Baik Pak Budi, sekarang ini Pak Budi, rencana ke depan ini dari beberapa yang disampaikan tadi saya sudah menemukan beberapa eh, hal yang mungkin bisa dijadikan rencana ke depan agar sesuatu yang menjadikan Pak Budi kurang maksimal dalam belajar itu bisa lebih maksimal. Kira-kira apa Pak Budi yang menjadi rencana ke depan? Oh iya iya ya Pak. Wah, gini. Saya menemukan sebuah formula. Untuk yang anak-anak yang di kelas yang 60-70% yang sudah bagus tadi, saya buatkan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi bagi mereka yang di kelas itu. Saya sediakan eh,
konten belajar yang digital yang kita ambilkan dari YouTube, dari internet dan seterusnya, dan rubrik yang saya siapkan untuk mereka, dan petunjuk kegiatan yang dilakukan apa saja. Nah, sembari yang di kelas itu melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk yang saya ajak beberapa anak yang ini tadi keluar dengan pembelajaran materi yang sama sebenarnya. Cuman bentuknya kalau yang keluar ini lebih ke kinestetik. Kita ajak mereka untuk melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Saya kira itu, Pak. Nah, ini yang semula belum saya pikirkan ini. Baik-baik. Jadi ada semacam bentuk strategi kolaborasi gitu ya. Ya, kolaborasi begitu. Kira-kira rancangannya seperti apa Pak itu nanti ke depannya? Ya, ini rancangannya berarti saya bagi waktu, ada sesi bersama di Ya, awal, kemudian ada antara anak sesi, yang monggo ya, terus. ya ada sesi bersama antara anak yang tinggi dan yang rendah tadi, yang high dan Ya, yang low tadi, sesi bersama. Setelah itu masing-masing kita kasih petunjuk apa yang harus dilakukan. Setelah itu kita bagi menjadi sesi yang kedua untuk menuju kalau yang tadi di kelas dengan berbagai sarana yang sudah kita siapkan di kelas, mungkin LCD proyektor dan seterusnya, sound audio dan seterusnya. Nah, kemudian anak-anak yang kita ajak keluar, kita dampingi. Nah, kita kasih waktu berapa gitu. Setelah itu nanti sesi yang ketiga kita berkumpul lagi di kelas untuk mengamati hasil belajar mereka masing-masing. Menyimpulkan, menarik baik. kesimpulan dan refleksi. Saya kira seperti itu rancangan. Baik. Berarti penekanannya sangat betul bahwasanya Pak Budi nanti akan menekankan diferensiasi konten seperti itu biar pembelajaran lebih maksimal. Baik Pak Oke, Budi, oke. berikutnya kira-kira komitmen seperti apa? Terus pihak-pihak siapa aja yang terlibat dalam rencana program Pak Budi ini nantinya? Ya. Saya kira untuk pihak yang saya libatkan cukup saya dan anak-anak saja terkait dengan kegiatan pembelajaran karena ini hanya ranah pembelajaran bukan ranah sekolah. Mungkin pengurus kelas dan saya akan bentuk tim yang di kelas itu ada timnya, ketua kelompok dan seterusnya. Yang di luar itu juga ada timnya, ketua kelompok yang mengontrol masing-masing temannya. Itu yang saya libatkan. Kemudian kalau terkait dengan pelaksanaannya mungkin ini akan cocok saya lakukan pada jam-jam yang setelah sholat zuhur, Pak. Ini kalau yang ada yang. Karena Ya, anak-anak itu kalau setelah sholat zuhur ini mereka sangat terkendala sekali kalau belajar di kelas. betul. Betul, Pak. Itu, Pak. Baik Pak Budi, itu beberapa hal yang dalam kesempatan ini bisa kita bincangkan Pak Budi. Itu Iya. masih rencana awal dalam perjalanannya. Saya mencoba Pak Budi untuk bisa bersama-sama melihat mengamati bagaimana proses selanjutnya terkait dengan perencanaan awal ini. Jika mana nanti di suatu saat kita ada kesempatan kita sharingan kembali, saya sangat penasaran nih melihat gimana hasil dari perencanaan Pak Budi nanti. Harapannya sesuai dengan ekspektasi, namun demikian jika tidak, kita nanti coba ketemu lagi untuk sama-sama melihat Pak Budi refleksi perjalanan dari rencana yang hari ini kita rumuskan bersama, terutama Pak Budi, ide dan inisiator. Oke. Demikian Oke, Pak iya, Budi, Pak. terima Ya, kasih makasih, ya Pak. atas atensinya dan tetap semangat untuk mengabdi ke Iya, negeri iya. ini. Siap, Terima siap, Pak. kasih. Siap. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Kuat ngobrolnya. Iya, sama-sama. Sangat luar biasa sekali Pak Fuad, waktu yang cukup lama dan di sini saya melihat Pak Fuad sudah apa ya profesional sekali. Nah, ini mungkin yang saya kagum, saya juga bingung dari mana. Menurut Bapak Fuad sendiri kira-kira penilaian terhadap Bapak Ji yang sudah Bapak Fuad lakukan itu apakah sudah sesuai kompetensi yang di awal tadi Bapak khawatirkan atau mungkin sudah aman dari yang dikhawatirkan, Pak? Menurut saya masih kurang aman. Kurang aman dalam hal ini tadi saya kayaknya kurang kritis di dalam menangkap jawabannya Pak Budi. Sebenarnya banyak hal yang disampaikan Pak Budi terkait dengan dan saya tahu sadar ketika Pak Budi menyampaikan jawaban berikutnya. Jawaban berikutnya itu
harusnya dari awal saya yang menyampaikan itu sempat terbaca. Itu berarti kan kurang ke apa namanya, kurang kepekaan saya terhadap statementnya Pak Budi. Itu Pak, terkait dengan saya jujur itu mengakui ada beberapa poin yang seharusnya itu lolos lepas dari yang saya amati itu Pak. Eh, Itu kalau yang saya rasakan. Oke. Gini, Pak Kuat, memang di coach coach itu memang ya kekhawatiran kita ketika kita menyusun pertanyaan dengan kita konsentrasi pada alurnya itu memang sangat kuat, Pak. Nggih, benar ya. Jadi mungkin saya sendiri itu kalau saya pikir mungkin Pak Kuat lebih baik dari saya, lebih mendalami. Tapi mungkin kekhawatiran Pak Kuat ternyata juga juga sama. Jadi mungkin eh, Pak Kuat, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan ya Pak Kuat ya. Saya kira sudah Monggo, sangat nggih. bagus sekali Pak Kuat. Kalau boleh saya membeli nilai 85 ke atas nih kan. Jadi mungkin Pak Kuat sudah apa ya, dari satu kata yang dijawab Pak Budi itu selalu jenengan kejar. Jadi misalkan kalau eh, bertanya gaya belajarnya yang seperti apa, kemudian yang game-gamenya seperti apa, alternatif yang lain selain game ketika anak itu bosan belajar seperti apa. Saya kira itu sudah sangat bagus sekali. Cuman hanya saja mungkin kalau boleh menyampaikan karena banyaknya apa ya jawaban yang diberikan Pak Budi, jadi mungkin Bapak Kuat kebingungan. Ini yang saya fokuskan di mana. Seperti tadi ada mungkin sekolah RSBI. Jadi mungkin bisa mengeksplor sekolah RSBI itu yang bagaimana dan kaitannya dengan sekarang itu yang bagaimana itu mungkin bisa dieksplor lebih dalam. Tapi mungkin kalau kita mengeksplor banyak masalah nanti ketemunya solusinya juga juga semakin banyak kita juga semakin kebingungan Pak Kuat. Halo Pak Kuat, Pak keluar Pak Budi. Nah, itu luar biasa sekali Pak Kuat. Jadi mungkin sudah saya mengapresiasi sekali Pak Kuat yang hari ini sudah memberikan supervisi yang sangat bagus kepada memberikan coach yang bagus kepada Pak Budi. Mungkin menjadi PR kita bersama semua Pak Budi ya ketika menjadi coach itu ketika kita harus larut dalam cerita masalahnya coach dengan kita akan mengajukan pertanyaan bobot itu harus seimbang Pak Budi. Jadi harus benar-benar ada keseimbangan ketika akan menyusun ketika kita fokus untuk eh, menyimak alur ceritanya kita padahal di sisi lain kita akan menyusun pertanyaan berbobot. Ketika kita akan menyusun pertanyaan berbobot berpikir, kita konsentrasinya mendengarkan kurang. Nah, itu Iya, mungkin iya. mungkin yang menjadi kendala. Luar biasa Dan sekali. Oke. ada satu yang tadi saya juga akhirnya menemukan solusi yang tidak saya rencanakan atau tidak saya prediksi sebelumnya. Tadi terutama kaitannya dengan ini loh Pak. Tadi kan semula saya kan berpikir yang 30%, 40% anak ini saya apakan pelajarannya. Oke. Nah, tadi kan saya hanya berpikir masalah memberikan materi yang berbeda. Tapi ternyata akhirnya saya merencanakan apa diferensiasi pembelajaran dalam bentuk proses maupun konten. Nah, Nah, tadi itu. prosesnya yang satu di kelas, yang satu di luar itu tadi. Oke. Itu keberhasilan seorang coach, Pak. Hmm, Jadi iya, keberhasilan coach itu adalah menggali lebih banyak dan itu adalah yang sulit Mas iya, Budi dan kita sama-sama perlu belajar. Mungkin tadi saya iya, juga bisa menangkap Pak Budi menjawab di sini ada pembelajaran di luar kelas. Nah, itu bagi iya, yang 30% itu kan ya mungkin itu solusi mungkin yang munculnya secara spontanitas itu tidak terpikir di Pak Budi berikutnya. iya, iya, Ya, mungkin itu Pak Budi. iya. Hari ini Pak Kuat ternyata masih keluar. Ini kita telepon atau gimana? Ini caranya gimana kalau kalau kita undang masuk, kita bisa nggak mengundang masuk? Tadi kan kita masuknya ke sini kan ditarik soalnya Pak. Oke. Terus linknya di sini juga nggak ada ini. Sementara Pak Anu juga tidak ada Pak ya. Sudah nggak ada ini Pak. Nah, tidak ada. Saya kira nanti kita sampaikan aja hasil rekamannya kan sudah Ya, ya. final, sudah selesai. Oke, oke. Jadi nanti nggak apa-apa saya kira. Ya, semoga kita bisa belajar bersama di hari ini ya. Kita semua masih Oke. belajar dan bisa menjadi bahan kita ketika nanti kita menjadi CPP, ketika menjadi PP nanti insya Allah mungkin kita akan lebih baik dengan seiring Iya, banyaknya jam terbang,
Insya Allah Iya. kita lebih profesional, Pak. Terutama itu loh Pak Budi yang bagaimana kita harus seimbang antara kita ketika menyimak alur permasalahan dari Koci dengan menyusun Mm-mm. pertanyaan. Itu hal yang keterampilan yang sangat sulit ketika berjalan Ah, beriringan. Ketika iya, keterampilan menyimak dan keterampilan untuk memberikan pertanyaan, sementara keterampilan lain juga memparafrase dari si Koci. iya. Oke, Jadi insting spontanitas kita masih belum terbentuk, Pak, ini. oke, oke, oke. Belum terbentuk. Oke, ini rekamannya saya tutup dulu, Pak, ya, berarti ya. Oke, ditutup ya. Oke, Saya juga nutup ya. Oke, oke, nanti kita unggah. Oke, Pak Budi, terima kasih Pak oke. Budi. Oke.